Hai sahabat kisah mata, kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah horor yang pernah dialami seorang pria bernama Adi. Cerita ini mungkin sudah sering kita dengar, namun kisah ini membawa pesan kuat yang harus kita ingat. Selalu menutup pintu sebelum maghrib. Kita tak pernah tahu apa yang mungkin akan masuk jika kita mengabaikannya. Kisah mata. Namanya Adi, seorang pria berusia akhir 20-an yang baru saja pindah ke desa kecil di pinggiran kota. Desa itu masih sangat asri, jauh dari hiruk-pikuk kota, dengan rumah-rumah yang berjauhan dan jalanan yang masih dikelilingi oleh sawah serta pepohonan rindang. Suatu sore, Adi baru saja selesai merapikan barang-barangnya di rumah barunya yang cukup besar dan bergaya tradisional. Sebagai orang kota, Adi merasa sedikit aneh dengan suasana sepi di sekitar rumahnya. Tak banyak tetangga yang bisa ditemui, dan suara alam begitu dominan di sana. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore ketika seorang wanita tua datang mengetuk pintu rumah Adi. Ia mengenakan kebaya kusam dengan wajah keriput dan tatapan mata yang dalam. "Assalamualaikum Nak Adi, saya Bu Marni, tetangga seberang," sapanya dengan suara serak. "Waalaikumsalam Bu Marni, ada yang bisa saya bantu?" Adi menyambut dengan senyum ramah. Bu Marni menatap Adi lekat-lekat, lalu berkata dengan nada serius, "Nak, nanti sebelum maghrib, pastikan semua pintu dan jendela rumah tertutup rapat." Adi sedikit terkejut, namun ia menganggap peringatan itu sebagai saran biasa. "Oh, baik Bu, terima kasih, saya akan ingat," jawabnya santai. Namun, Bu Marni masih berdiri di sana, seolah ingin menekankan pesannya. "Jangan lupa ya, sebelum maghrib nah, ini penting." Adi mengangguk sambil tersenyum. Setelah Bu Marni pergi, Adi tidak terlalu memikirkan ucapan itu. Baginya, mungkin ini hanya kebiasaan desa atau sebuah mitos belaka. Hari mulai senja, dan Adi yang asyik bermain ponsel di ruang tamu, tak menyadari waktu yang terus berjalan. Hingga tiba-tiba terdengar suara azan maghrib mengalun dari masjid desa. Adi teringat pesan Bu Marni, tapi ia merasa masih punya waktu sebentar sebelum benar-benar harus menutup pintu. Adi pun kembali melanjutkan aktivitasnya, namun dalam keheningan, ia merasa ada suara langkah kaki yang halus di luar rumah. Suara itu semakin mendekat dan samar-samar terdengar seperti seseorang yang berjalan dengan langkah berat. Ketika Adi menoleh ke arah pintu depan, pintu itu masih terbuka lebar. Dengan rasa penasaran, ia berdiri dan berjalan ke arah pintu, mencoba melihat siapa yang mungkin berada di luar. Tapi anehnya, tak ada siapapun di sana. Yang ada hanyalah angin senja yang bertiup pelan. Tepat ketika Adi hendak menutup pintu, matanya menangkap sosok bayangan hitam berdiri di ujung jalan. Bayangan itu diam tak bergerak, seperti memperhatikan rumahnya. Adi merasa sedikit merinding, namun ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya, dan segera menutup pintu. Setelah pintu tertutup, suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini bukan di luar, melainkan di dalam rumah. Adi merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu dirinya sedang sendirian di rumah itu. Namun suara langkah berat itu terdengar semakin jelas, seolah-olah sesuatu sedang mendekat. Ketika ia menoleh ke ruang tamu, Adi mendapati sebuah bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Sosok itu berbentuk seperti manusia, namun tidak memiliki wajah. Hanya ada kegelapan pekat yang membuat seluruh tubuhnya terlihat seperti bayangan hitam murni. Sosok itu diam tak bergerak, namun auranya begitu menakutkan. Adi merasa tubuhnya membeku di tempat. Dengan susah payah, ia berusaha untuk bersuara, namun tenggorokannya terasa kering. Sosok itu perlahan-lahan bergerak mendekatinya, dan setiap langkah yang diambilnya terasa begitu berat dan menghantui. Adi pun berlari ke kamar tidur, berusaha mencari tempat aman. Ia segera menutup pintu kamar dan menguncinya, berharap sosok itu tidak bisa masuk. Tapi anehnya, begitu ia menutup pintu kamar, suasana menjadi hening. Namun, baru saja ia berpikir aman, suara ketukan pelan terdengar dari balik pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Ketukan itu begitu perlahan, namun setiap ketukan terasa menusuk dan membuat Adi merasa semakin takut. Ia mulai membaca doa dalam hati, berharap sosok itu akan segera pergi. Ketukan itu berhenti, namun sebuah suara berbisik terdengar dari balik pintu. "Nak, Adi, kenapa tidak menutup pintu saat maghrib?" Itu adalah suara Bu Marni. Namun, nadanya begitu dingin dan menakutkan. Adi tahu, itu bukan suara Bu Marni yang asli.
Itu adalah suara yang menirukan Bu Marni, suara yang datang dari sosok hitam yang ada di rumahnya. Dengan tubuh gemetar, Adi berdoa agar makhluk itu segera pergi. Namun, tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya, meskipun ia sudah menguncinya. Di balik pintu, sosok hitam itu berdiri dengan bentuk yang semakin mengerikan. Sosok itu tampak mengulurkan tangan ke arah Adi, seolah-olah ingin meraihnya. Adi hanya bisa menutup mata dan berteriak keras, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Ketika ia membuka matanya, suasana kembali hening. Sosok itu telah hilang, namun pintu rumahnya kembali terbuka lebar. Ia tidak tahu apa yang terjadi, namun sejak malam itu, Adi tak pernah lupa menutup pintu sebelum maghrib. Ia menyadari, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika, namun peringatan itu kini menjadi pelajaran berharga yang tak akan pernah ia abaikan. Demikianlah kisah horor kali ini dari Kisah Mata. Ingatlah pesan penting dari cerita ini, jangan pernah meremehkan peringatan untuk menutup pintu sebelum maghrib. Ada banyak hal yang mungkin tak terlihat oleh mata kita, namun kita harus selalu waspada. Jangan sampai kita menjadi korban dari hal-hal tak terlihat yang bisa mengintai kapan saja. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Selalu jaga diri, dan jangan lupa, tutup pintu sebelum maghrib. Kisah Mata.